Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan ketika engkau hendak menghitung satu persatu dari nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kita bersyukur atas nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat yang sering kali kita lupakan, yang baru terasa ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengah berada di pertengahan bulan Dzulhijjah, yang mana pada momen ini kita berharap dengan berlalunya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kita merupakan di antara hamba-hamba Allah yang memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk beramal soleh, dan setiap kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di hari-hari tersebut dan juga hari lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baru berlalu dari kita salah satu di antara hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Adha. Dan dengan momen-momen ini tentunya masih mengingatkan kita akan sebuah kisah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Sebuah kisah tentang seorang yang Allah beri gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah yang tertinggi. Seseorang yang dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan penantian yang panjang untuk menunggu kehadiran buah hati dalam hidupnya. Seseorang yang sangat merindukan kehadiran anak dalam kehidupannya, berpuluh-puluh tahun tidak lelah untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Dan Allah ijabah doa tersebut. Allah karuniakan kepadanya Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika datang anak tersebut, ketika ruang di hatinya mulai terisi oleh kehadiran buah hati dalam hidupnya, Allah Subhanahu wa taala mengujinya lagi, menguji kejujuran dari keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, menguji seberapa besar kecintaan
dari seorang Khalilur Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk mengorbankan anaknya. Dan Nabi Ibrahim menyampaikan hal tersebut kepada anaknya dalam sebuah ayat. Ia menyampaikan kepada anaknya, "Inni ara fil manami anni azbahu." Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ia sampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku," yang mana mimpi para nabi adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. "Inni ara fil manami anni azbahu." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, bahwa aku mengorbankanmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Dan lihatlah jawaban dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, anak yang soleh, keturunan dari orang yang soleh. Ia menjawab kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka niscaya engkau akan dapati diriku dari orang-orang yang sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari salah satu kisah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an ini. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, di antara hikmah yang bisa kita petik bersama dari kisah yang agung ini, bahwa setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sempurna imannya sampai ia memprioritaskan, menjadikan Allah yang paling utama dalam kecintaannya. Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam golongan-golongan manusia yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam kecintaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada golongan-golongan yang mereka menjadikan kecintaan-kecintaan terhadap selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam urusan kecintaan, yang mana kecintaan mereka terhadap hal tersebut setara dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridho akan hal tersebut. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman adalah orang yang dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kecintaannya setara dengan kecintaan kepada Allah, Allah tidak ridho dengan hal tersebut, maka bagaimana dengan kondisi orang-orang yang mencintai dunianya, yang mencintai hal-hal yang dia miliki di dunia ini, yang mencintai dan mengikuti hawa nafsunya melebihi ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih jalan yang haram dan melupakan perintah-perintah dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hal-hal duniawi yang ia cintai. Maka tentu Allah lebih tidak ridho kepada kondisi yang demikian. Kemudian di antara pelajaran yang juga bisa kita ambil dari kisah yang agung ini, di antara hikmah yang harus kita petik dari kisah yang agung ini adalah bahwasanya kesabaran merupakan sebuah poin penting, sebuah unsur terpenting dalam keimanan kita. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "As-sabru 'alal iman bimanzilatir ra'si 'alal jasad." Sabar dalam keimanan adalah bagaikan kepala bagi anggota badan. Maka kesabaran adalah sesuatu yang menguatkan kita dalam keimanan dan amal soleh kita. Kita tidak akan mampu untuk bangun di pagi hari, menahan kantuk di pagi hari, melangkah memenuhi seruan muadzin, atau bangun di malam hari untuk qiyamul lail, menahan diri dari lapar dan haus di siang hari di bulan Ramadan, atau di hari-hari di mana kita berpuasa. Kalau tanpa kesabaran, maka itu tidak akan pernah bisa kita lakukan. Kemudian di antara hikmah yang juga harus kita petik dari kisah yang agung ini, bahwasanya setiap orang yang mengaku bahwa dirinya orang yang beriman, pasti
Allah akan uji orang tersebut. Setiap dari kita akan melewati ujian kita masing-masing. Dan tentunya kita diuji sesuai dengan kadar keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, tidakkah manusia menyangka ataukah manusia berpikir bahwa mereka cukup mengatakan bahwa diri mereka beriman dan Allah tidak uji mereka setelah itu? Maka sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, sehingga dengan ujian tersebut kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang berdusta dalam keimanannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di antara orang-orang yang jujur dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara poin terpenting dari pelajaran yang harus kita ambil dari kisah yang agung, kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwasanya setiap dari orang yang beriman, setiap dari orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendapati ketetapan Allah, hendaknya ia tidak lagi bertanya-tanya, hendaknya ia tidak lagi mengkritisi. Yang ia lakukan adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan juga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, atau Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesuatu untuk dijauhi dan tidak dilaksanakan, maka tidak patut baginya untuk mencari jalan lain selain daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka betapa sedihnya kita hari ini. Begitu banyak manusia yang mempertanyakan tentang kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Mempertanyakan apakah hal ini masih bermanfaat, apakah hal ini masih relevan dengan zaman ini. Bahkan orang-orang banyak hari ini, para pemuda yang mengkritisi tentang sesuatu yang Allah haramkan, yang sudah jelas ada kemadaratannya bagi kehidupan kita, tapi masih dicari-cari celah bagaimana manfaatnya hal ini, bagaimana sesuatu ini bisa mendatangkan kebaikan yang lain, dan mengikuti hawa nafsunya dan sesat di atas hawa nafsunya. Maka hendaknya orang yang beriman tidak berlaku demikian. Orang yang beriman adalah bersikap di hadapan perintah Allah, di hadapan ketetapan Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah di atas keimanan dan juga amal soleh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disadari maupun yang tidak disadari. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.